Pisan maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab salat berjamaah di masjid. Nah ini ya perlu diketahui, pernah saya jelaskan dulu ya. Ini diulas lagi supaya kita untuk permajaan, untuk menguatkan pengingatan kita ya, adab-adab ya, sholat berjamaah di masjid. Apa adabnya? Di antaranya adalah yang pertama adalah berwudu di rumah dengan wudu yang sempurna seperti Pak Haji Tatang. Alhamdulillah. Dan juga yang lain-lainnya. Kalau batal sampai jalan keluar gas, wuduklah di masjid. Ya. Cuman kata Rasulullah jangan boros air ya, jangan boros air, ngirit air. Ya. Jangan ini mah wudu, guru aja, buka semua. Temannya di situ, gua aja gua ngobrol, gimana nih itu air ngelocor aja mang, ya ini boros air ya, jangan. Dalam hadis ya, hadis Muslim, hadisnya Sahih dijelaskan, yang artinya tidaklah seorang bertoharoh, berwudu dengan wudu yang baik sempurna, lalu ia pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat baginya satu kebaikan pada setiap langkahnya. Alhamdulillah, ya Allah, setiap langkahnya dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu. Barangkali umai ado, langkahnya semakin banyak. Ya beli Kang Aka paling wetan coba jauh kan. Ini langkahnya banyak, ini satu langkah satu kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah ketinggalan dari masbuk, kenceng langkahnya. Langsung ningkat kebaikannya. Saking santai sih. Alhamdulillah meningkat. Luar biasa ya. Nah ini wudhu di rumah ini luar biasa. Ini adab-adab sholat berjamaah. Kemudian mengangkat satu derajat tiap langkahnya. Alhamdulillah. Tiap langkahnya diangkat satu kebaikan, diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghapuskan satu kesalahan setiap langkahnya. Luar biasa ya. Ternyata Pak Haji Tatang dahsyat ini ya, wudhu di rumah luar biasa. Barangnya kayak sepele tapi ini manfaatnya mengangkat satu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan setiap langkahnya. Barang anu mau sembahyang berjamaah ketinggalan setiap langkah brobol. Alhamdulillah ya, pakai motor berarti ini ngeranteng itu tak sekali munyer ya brobol ngebut motornya ketinggalan si masbuk brobol pas tekan masjid brol. Alhamdulillah ilang kabeh dosane. Alhamdulillah. Nah kemudian kalau kita ketinggalan bagaimana caranya kalau jadi makmum masbuk? Nah ini ada ilmunya ya. Umpama sholat berjamaah ketinggalan 1 rakaat atau imamnya sudah selesai, bagaimana ini caranya supaya dapat pahala berjamaah? Masih bisa saudara-saudara. Caranya lihat orang yang ketinggalan lagi. Wah ini ada yang ketinggalan lagi 1 rakaat. Nah itu kita ikut sama dia di belakangnya, ya ikut sama dia. Kita berjamaah jangan sholat sendiri. Nanti tidak kebagian pahala berjamaah. Kalau kita ikut dia di belakangnya, ikut berjamaah, maka dapatlah kita berjamaah. Datang lagi Mang Castro, dongol. Nah ini sudah selesai, ini kan ketinggalan bangun. Nah ikut lagi sama dia yang masih ada itu sisa-sisa. Insya terus sampai belakang itu kebagian pahala berjamaah semuanya. Alhamdulillah. Apalagi imamnya masih dalam keadaan sholat, masih bertahiyat, umpama tahiyat akhir lah. Nah ini masih kebagian saudara-saudara. Tinggal ikut imam saja. Bagaimana kata Rasulullah, kalau kita jadi masbuk, lihat keadaan kondisi imam. Begitulah kita langsung ikut. Insya Allah. Kalau imamnya dalam keadaan misalkan ruku, kita datang, ya udah tinggal Allahu Akbar ikut ruku. Ya, nggak usah baca Fatihah. Kalau kita ketinggalan sebelum imam ruku, maka kita masih dapat 1 rakaat. Kalau sebelum ruku nih ya, walaupun tidak baca Fatihah, Pak Wakil. Datang, udah mepet, imam sudah hampir selesai. Mau
mau ruku. Nah kita datang langsung takbir Allahu Akbar, pas imam langsung ruku, ya ikutin, jangan baca Fatihah, jangan baca Allahumma apa itu doa setelah itu Allahu Akbar kabiro, nggak usah, langsung saja ikuti imam. Insya Allah kebagian 1 rakaat, nggak usah nambah lagi ya. Itu caranya. Imam lagi sujud, kita ikut langsung Allahu Akbar, langsung sujud, nggak usah ruku lagi. Keadaan imam lagi sujud deh. Allahu Akbar, datang langsung sujud itu. Kata ilmunya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kagok Pak Ustaz, imamnya sudah sujud, saya mau nungguin aja. Nanti kalau bangun ya boleh, boleh saja. Tapi aturan utamanya adalah begitu. Lihat keadaan imam. Imam sujud, kita langsung ikut Allahu Akbar sujud. Tapi tidak kebagian 1 rakaat mang ya, tidak kebagian. Harus ditambah lagi nanti jumlah yang ketinggalan. Jadi yang pertama yaitu ada berjamaah berwudu di rumah, menghapuskan 1 dosa tiap langkahnya, meningkatkan 1 kebaikan dan meningkatkan 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Kemudian apalagi menjauhi bau-bauan yang mengganggu, tidak menyenangkan ya. Apa bau-bauan itu? Ya seperti habis mangan pete mangkat ke masjid, mabok ning iringan. Kelenger ya, disikat dingin, kemudian mangan beras lah, mangan apa supaya hilang mambune ya. Dihilangkan dulu bau-bau yang menyengat, seperti mangan jengkol, mangan jering, buru jering. Luar biasa kan. Nah itu mangan bawang umpamanya buat kekuatan stamina malam Jumat, makan bawang putih, kletus kan. Wah, ini awas ya. Kekuatan itu bawang putih ya, sama madu, awas ya. Ndok makaro susu beruang. Susu beruang digabung diminum, insya Allah stamina kuat ya, badan sehat, jos terus, alhamdulillah. Pernah ibadah bapak sata nyengir baik wah. Ya, itulah saja. Kemudian yang singkat saja tadi bau-bauan ya. Bau-bauan seperti mangan petai, mangan jengkol, mangan berambang ya. Jadi hadisnya mungkin barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhi dari kami, atau hendaklah menjauhi masjid kami, dan hendaklah ia menetap di rumahnya. Nah itu ya. Jadi habis makan bawang putih intinya disikat dulu lah ya, dengan sikat supaya jangan bau atau makan petai. Dan dalam redaksi Imam Muslim hadis lain, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Nah, malaikat juga terganggu ya. Ini mau nyatet bau apa ini? Mau nyatet kebaikan ya. Itu. Kemudian para jamaah singkat saja memakai pakaian yang terbaik dan memakai pakaian yang paling indah ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu setiap pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia senang kepada keindahan, kepada yang indah-indah. Makanya kalau ke masjid cari pakaian yang paling mahal, sorban yang paling mahal, kopiah yang paling mahal. Ini baru mantap. Insya Allah, cari yang paling mahalnya mana? Jangan mau pesta, mau hadir ngebruk, gagah-gagahan, pakaian yang paling mahal cari di lemari, bau harum, keren. Tapi giliran ke masjid, indekumel. Bahasa Inggrisnya ini, bahasa Sundana naon teh, indekumel teh. Kucel, asal-kasalan saja ya kucel. Pakaian sing ngeper sarunge ndol kah? Sarung sing ngepir ngemblak kah? Ya Allah, topong sing anak kuning-kuningnya kayak lawak kah? Ya Allah, dingko wis pitung mulut urung dikumbah. Astagfirullahaladzim. Ana Pak, kula pernah nyaksikan wong andon salat ning masjid, nganggone mah jubah putih. Wong dagang lan Rasulullah. Mung jubah kok doa Allah guluwe sampai kantor kumbah. Pas aja gaburu kain bagemu ya Allah. Wong Masya Allah, jadi semono wis kaya pitung mulut orang dikumbah kaya pakaian masih tinggoni bae. Ya Allah, Masya Allah mbok dikumbah ya.
telung dina sepisan seminggu lah paling lawas ya. Wis mampu ora karu-karuan. Masih tinggoni bae. Masya Allah. Jare Rasulullah, jare Qur'annya kalau ke masjid cari pakaian yang paling indah. Pakai perhiasan yang paling mantap. Maksudnya perhiasan di sini ada pakaian ya. Yang keren ya. Jangan mengalahkan kita mau datang ke camat ya, ke bupati, ke presiden, keren, semprot, elek semprot ya, wangi kan. Tapi giliran ke Allah menghadap yang maha serba maha, kita pakaian asal-asalan ya. Karena itu insya Allah di sini adalah saya lihat alhamdulillah sederhana semua ya. Kalau bisa ya ini kalau bisa boleh sarankan ya minimal pakaian yang bersih, pakaian yang bersih ya. Kemudian kalau bisa ya ini pakaian kayak jubah ini Rasulullah ya, kayak pasatan gitu. Kalau bisa masih izin ya biasa. Insya Allah. Hari ini mah double uleh ke. Jadi jare Kanjeng Nabi kok ya dalam suatu keterangan. Jadi ikutilah ucapan, perbuatan dan tingkah laku Nabi. Nah, tingkah laku Nabi, perbuatan di antara pakaiannya adalah selalu. Tapi Abu Jahal juga itu make katanya. Abu Lahab juga make, ada yang ngerotes kan? Ya dulu Abu Jahal make, dulu memang Abu Lahab seperti itu pakaian di Arab. Tapi setelah Rasulullah make, maka jadilah sunnah pakaian itu. Ya, apa yang dipakai oleh Rasulullah, ucapan, tingkah laku, gerak-gerik adalah sunnah. Ya, sunnah dan sunnah. Insya Allah. Jadi dapatkan 2 pahala. Mudah-mudahan semuanya berjubah. Insya Allah. Ya Kang ya? Ya beli Kang. Oh kita jubah nih gagah ini jamaah Tanjung Salep. Gagah. Oh jubah. Kemudian udeng-udeng imamah. Tidak harus imam. Ya tidak. Belum imam saya masih awam. Gak apa-apa. Itu mah sunnah. Bukan masalah imam atau tidaknya. Kalau kita ngelaku Rasulullah diturubin, kayak kemarin tukang usuk diturubin, atau kang wakil, nggak apa-apa itu sunnah, bukan harus imam saja. Karena Rasulullah selalu menutupi mukanya dengan serban, bukan mukanya, kepalanya ya, nutupin hidung-hidung, kadang-kadang ditungkrupin gitu ya. Insya ini mah ada orang ditungkrupin, dilihat rambutnya, diintip-intip, basah apa kering. Ini gimana ceritanya? Pak Haji ini diintip, waduh, syukur bela, jangan langit, pasatan, aduh, alhamdulillah bengi Jumat ya, sunnah Rasul dalam arti kebaikan yang banyak, termasuk hubungan suami istri juga sunnah Rasul malam Jumat itu ya. Rasulullah, Rasulullah itu selalu yang artinya selalu diusahakan terutama malam Jumat ya, Jumat, Kamis dan kemudian Senin ya. Senin aja kayak siapa sih pas aja ngomong kok orang jadi tempat arang-arangan aja, mung Senin bae terus Selasa Rebo sih orang wis-wis lah kali rene ya, minimal yaitu diaturlah waktunya supaya kita mendapatkan kesehatan, kekuatan dan kesemangatan sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi itulah diantara masih banyak adab-adab sholat berjamaah di masjid. Diulas sedikit ya. Pertama adalah wudu di rumah, menghapuskan satu dosa tiap langkahnya, barangan langkai akeh ya, dosanya ambrol kabeh. Kemudian mengangkat satu kebaikan dan mengangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Jangan sampai bau lah badannya, bau enggak enak, bau bacin, bau jengkol, bau pete, bau keringat dan lain sebagainya ya. Pokoknya hindari bau-bauan itu ya. Kita bersih, kita pakai harum-haruman. Kemudian yang ketiga adalah memakai pakaian yang terbaik, yang memperindah diri, yang paling baguslah di antara pakaiannya, terutama bersih ya. Insya Allah. Kemudian ada sedikit tambahan, itu kata hadis berdoa setiap masuk ke masjid dan berdoa setiap keluar masjid. Kata Rasulullah dijelaskan dalam hadisnya, idza dakhala ahadakumul masjid falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Apabila salah seorang di antara kalian termasuk memasuki masjid, maka hendaklah ia berdoa, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar masjid, berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu diberikan keutamaanmu. Hadis riwayat Muslim. Amin ya rabbal alamin. Jadi berdoa jangan lupa ya, dalam hati enggak apa-apa ya, dalam hati mau masjid masuk direm dulu sebentar, baca doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
Mau keluar, tahan dulu, sedikit. Baca, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Udah segitu aja doanya ya. Sedikit, insyaallah ya. Insyaallah kita usahakan ya. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang jarang dikerjakan oleh umatnya. Jarang-jarang, kadang-kadang lupa ya. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Masih ada. Untuk itu, untuk sementara ini aja dulu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selamat dunia akhirat. Namun masbuk masih bisa berjamaah, jangan sampai sholat sendiri. Insya Allah ikuti imam. Imam selesai, ikuti yang ketinggalan yang lain. Insya Allah semuanya berjamaah. Yuk kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan dalam itu yang paling utama Fatihah. Nah, yang saya tanyakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, tidak hanya yang paling utama, Fatihah itu adalah rukun sholat ya, rukun. Ya, kalau rukunnya nggak beneran maka sholatnya ikut ke bawah-bawah. Jadi ghairil maghdubi alaihim walad, bukan walab. Ada yang walab sih ya benar. Kadang-kadang kita mendengar imam itu walab. Iya, tapi walad do pakai do artinya walad doling, jangan jadi orang yang sesat, yaitu orang Nasrani ya, ajaran berat geger-geger ya, itu orang Nasrani, itu orang-orang yang sesat. Walad do pakai do, bukan walab bo bo bingkem kun ya. Ghairil mah itu aja goe, bacanya ghairil maghdu bukan maghdubi ya. Ghair katakan ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, wong kampung jadi kita pada baik kayak kita lahirnya ning tampah. Ghairil jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah gitu. Mudah-mudahan berkah ya. Wah, ya Bli. Terima kasih ya Abah Saman telah bertanya. Luar biasa. Itulah saja para jamaah. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, turunan kita diberikan panjang umur, subur makmur. Amin. Diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, diberikan kesemangatan, kebahagiaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'alukal ijabah ya Allah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian acara kajian dan pengajian. Akhirul kalam ilahi anta maksudi waridhaka matlubi Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli minal ahwali muqtahini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mangga ditampi sodakoh subuhe singkang usuk endah ya, mudah-mudahan Kang Usuk Teh Endah beserta keluarganya mendapatkan balasan kebaikan, keberkahan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo mangga ditampi Teh Desi, mangga ditampi sarapan pagi ini dan juga jamaah yang lain. Terima kasih.